manusia itu secara genetik itu dari sperma yang hina. Al-Quran mengatakan ma'in mahyin, cairan yang hina, rendah. Mani, sperma, Al-Quran menyebutnya ma'in mahin, cairan yang hina. Yakni orang kadang jijik ya, tapi itulah asal manusia kita lahir. Kemudian dari air yang hina ini terakhir proses manusia itu dengan sempurna dilengkapi dengan nyawa sejak 4 bulan. Jadi ketika manusia diproses dalam kandungan, mulai diisi nyawa, dipasang ruh, itu umur 4 bulan dalam kandungan. Versi agama, yakni hadis Nabi, dan itu yang benar. Setelah itu berkembang manusia dan lahir manusia dengan sempurna, tetapi masih rendah. Manusia itu masih rendah. Ketika manusia itu lahir ke bumi, SDM-nya masih rendah. Al-Quran mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, belum punya ilmu apa-apa, belum mengenal hadis, belum mengenal tafsir, belum mengenal fisika, belum mengenal kedokteran, belum mengenal teknologi, belum. La ta'lamuna syai'an. Jadi lahir Islam, fitrah, tapi secara intelektual masih grade rendah. La ta'lamuna syai'an, belum berilmu apa-apa. Kemudian Allah menjanjikan terangkatnya manusia karena manusia pertama lahir, kerendahan SDM-nya itu tidak berilmu. La ta'lamuna syai'an. Sebagai perbandingan untuk meningkatkan harkat manusia, walladzina utul ilma darajat, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka pengangkatan derajat manusia itu yang paling mengangkat kemuliaan manusia adalah berilmu pengetahuan. Walladzina utul ilma darajat. Ilmu pengetahuan ini ada yang berbasis agama, ada yang hasil riset manusia. Yang berbasis agama disebut ulum diniyah, ilmu agama. Yang berbasis riset dan eksperimen manusia disebut dengan ulum akliyah, ilmu pengetahuan yang logis hasil riset manusia.
manusia ini menjadi terhormat, menjadi mulia karena berilmu. Untuk kalangan pesantren, kiailah yang menjadi pionir, menjadi terhormat karena beliau alim, karena beliau faqih, karena beliau ulama, maka terhormat karena ilmu. Tapi di negara lain, di daerah lain yang bukan basis muslim, mereka juga terhormat bukan karena keulamaan, tapi keilmuan. Einstein ya karena berilmu. Para ilmuwan riset, Ibnu Sina bukan ulama syariah. Al-Farabi yang mengarang kitab Al-Madinatul Fadilah tentang negara itu bukan ahli syariah. Ibnu Sina yang punya riset kedokteran Al-Qanun fi Tibb, ilmuwan. Ar-Razi bukan Ar-Razi Fakhruddin Ar-Razi, Ar-Razi yang punya kedokteran Al-Hawi, ilmuwan. Ibnu Rus dia ilmuwan sekaligus ahli fikih. Jadi beda-beda. Maka ulama, orang berilmu itu terangkat derajatnya, apapun ilmunya. Kalau bermanfaat, terangkat derajatnya. Di mana saja sampai ilmu, mohon maaf, ilmu fashion, ilmu desain baju. Al-Quran memberikan ilmu desain baju perang, Pak tentara, Pak polisi ya. Ilmu desain baju perang itu Daud. Wa 'allamnahu sun'ata labus. Aku ajarkan kepada Daud ilmu baju perang. Kemudian ilmu tentang bahasa Adam. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam seluruh bahasa. Kemudian ilmu tentang bahasa binatang, ulimna mantiqat thair dan sebagainya. Tetapi kalau Rasulullah dalam Al-Quran, di situ intelektual Rasulullah itu, transfer ilmu kepada Rasulullah adalah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Beda dengan nabi lain. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Allah mentransfer ilmu kepada engkau Muhammad apa yang kamu belum tahu. Jadi nabi itu suatu saat refleks, Allah menghendaki berilmu, ahli fisika, ya bisa. Nabi itu Muhammad kalau bertemu dengan Cina, orang Cina misalnya, ia refleks langsung berbahasa Cina karena transfer ilmunya langsung. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Nabi kita bertemu dengan orang Persia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita langsung berbicara bahasa Persia tanpa belajar. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Itu Nabi Muhammad. Nah, ulama, para kiai, para ustadz, para dosen, para cendekiawan dengan berbagai keahlian itu terangkat derajatnya karena ilmu. Walladzina utul ilma darajat. Satu, itu satu. Kemudian ayat Al-Quran terangkat karena reputasi nama baik. Nah
Yang kedua, terangkat karena reputasinya baik. Al-Quran mengatakan wa rafa'na laka dzikrak. Kalau tadi yarfa'u pakainya fi'il mudhari', yarfa'illahu. Kalau ini pakainya fi'il madhi, wa rafa'na laka dzikrak. Aku angkat untuk Muhammad reputasi, dzikrak. Maka ulama itu kalau berilmu reputasinya tidak baik, ya jadinya nggak baik. Meskipun ulama dia sudah terangkat derajatnya secara ilmu, dosen, ilmuwan, dia sudah terangkat secara ilmu, tapi ada pelanggaran, dia tidak masuk wa rafa'na laka dzikrak, dan aku mengangkat untukmu dzikrak, disebutnya namamu, reputasi baikmu. Maka yang kedua, orang alim, ulama, cendekiawan, guru, dosen, jagalah derajat ilmu itu dengan reputasi yang baik. Jadi ada orang berilmu reputasinya tidak baik, maka terjadi sebutan ulama usu, ulama yang tidak baik. Saya pernah baca, Kiai, di ensiklopedi Oxford ya. Di situ penemu mesin diesel, mesin apa? Diesel ya. Kalau itu biasanya BBM-nya pakai solar ya. Penemu mesin diesel itu di ensiklopedi Oxford namanya diesel. Dia itu telah memberi manfaat pada seluruh produsen, seluruh kebutuhan mesin yang berbahan bakar solar. Ada Innova, ada Panther, ada mesin diesel, ada Kijang, berbagai macam mobil kendaraan pakai diesel. Secara amal besar dia amalnya, secara ilmu terangkat dia derajatnya, tapi reputasi terakhir tidak baik, mati bunuh diri. Diesel itu matinya apa? Di situ di ensiklopedi Oxford matinya bunuh diri. Maka berilmu, tapi sayangnya reputasi terakhir tidak baik. Ajib. Ini yang luar biasa. Kemudian ada seorang ulama yang pernah dalam sejarah Islam, namanya Bal'am bin Ba'ura. Tapi sebetulnya Bal'am bin Ba'ura itu tidak disebut namanya dalam Al-Quran, hanya disebut naba'alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa'adba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Bal'am bin Ba'ura itu ulama, disebutkan hafal Taurat, tapi terakhir ateis. Ulama menjadi ateis. Saya pernah baca di dalam Hasyiah Jamal Jalalain, Hasyiah Jamal Jalalain, dia punya karya buku Laisa fil alam sani, tidak ada pencipta alam. Berarti apa? Ateis. Karena Bal'am menulis sebuah buku Laisa fil alam sani, tidak ada pencipta alam. Berarti dia ulama tapi tidak bisa menjaga keulamaannya. Terakhir tidak percaya Tuhan, tidak percaya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini wa rafa'na laka dzikrak tidak dimiliki, hanya ilmu tapi reputasi tidak baik. Dua, yang ketiga ini ya, dalam Al-Quran, wa rafa'nahu makanan aliyah. Kalau tadi rafa'na laka dzikrak yarfa'illahu, sekarang wa rafa'nahu makanan aliyah. Aku angkat Idris di tempat yang tinggi, yaitu Nabi Idris hidup di langit. Ada beberapa nabi yang hidup di langit, di antaranya Idris sampai sekarang insya Allah masih hidup di langit. Siapa Nabi Idris? Sampai sekarang masih hidup di langit dengan izin Allah. Kita tidak menganalogi dengan pendekatan genetika, pendekatan ilmu medis, pendekatan ilmu tentang tentang bagaimana untuk tentang penuaan dan sebagainya. Ini atas izin Allah, Nabi Idris masih hidup di langit. Ceritanya bagaimana? Ceritanya begini. Ada orang Ethiopia mengarang tafsir Quran. Orang Ethiopia namanya Muhammad Amin Al-Harari. Beberapa tahun meninggal dunia. Kami berjumpa dengan beliau 2 kali. Beliau baru meninggal beberapa tahun yang silam. Kami menemui beliau insya Allah 2 kali. Beliau bangsa Ethiopia, punya karya besar namanya tafsir Hadaiqur Rauh wa Raihan, 32 jilid, yai. 32 jilid tafsir Al-Quran. Saya baca di dalam tafsir itu, ini cerita ini penting sekali. Nabi Idris itu pernah kepanasan matahari ketika berjalan, mungkin musim panas. Nabi Idris kepanasan. Kok ingat malaikat yang mikul matahari? Ya Allah, saya yang di bumi saja panasnya matahari seperti ini. Ya apa panasnya malaikat sing mikul? Kasihan. Ya Allah, ringankan ya Allah malaikat yang mikul matahari. Kula sing teng bumi niki ngrasakno srengenge panase kaya ngene. Apa meneh malaikat sing mikul? Abote panase. Dengan doanya Nabi Idris, Allah memberi dawuh kepada malaikat yang mikul matahari. Malaikat, kamu didoakan Idris untuk diringankan beratnya mikul matahari dan panasnya. Mulai sekarang aku ringankan. Masya Allah. Akhirnya malaikat yang mikul matahari itu berbalik berdoa, ya Allah, baik sekali Nabi Idris, saya kepingin menjadi teman sahabat Nabi Idris, padahal malaikatnya di langit. Saya kepingin menjadi sahabat dekat Nabi Idris, angkatlah ya Allah, satukan dengan saya. Akhirnya Nabi Idris diangkat ke langit supaya menjadi sahabatnya para malaikat. Ini cerita di dalam tafsir Hadaiqur Rauh wa Raihan, karya ulama Ethiopia Syekh Muhammad Amin Al-Harari, seorang pakar ilmu dalam bidang hadis. Dia menulis Syarah Ibnu Majah 26 jilid. Dalam bidang hadis menulis Syarah Muslim 25 jilid.
dalam bidang tafsir 32 jilid. Jadi ini ulama dunia ini. Ternyata Nabi Idris itu diangkat ke langit berkah mendoakan malaikat, kemudian berbalik malaikat mendoakan beliau. Maka kalau kita kepingin anak kita diberi ilmu, doakan para kiai itu sehat, doakan para kiai diberi kesehatan. Nanti berkahnya kita mendoakan para kiai, anak-anak kita ini menjadi orang berilmu. Doakan orang-orang seperti ulama, para kiai, ilmuwan-ilmuwan muslim, cendekiawan muslim, doakan barokah, diberi kesehatan lahir batin, diberi kekuatan, diberi kebahagiaan, diberi kecukupan. Karena penjaga agama ini orang berilmu, penjaga negara orang berilmu, penjaga dunia itu orang berilmu. Doakan para kiai, para ulama diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah lahir batin, dibimbing oleh Allah. Maka insya Allah anak-anak kita diberi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah anak-anak kita diberi kelapangan intelektual yang cukup dan berkah. Ini namanya terangkatnya derajat, karena kita ini mendoakan yang punya derajat. Paham ya? Diangkat derajat karena kita mendoakan baik kepada orang yang punya derajat. Bukan hanya ilmu agama, doakan guru kita semoga diberi kesehatan oleh Allah. Doakan tentara kita, doakan polisi kita diberi bimbingan oleh Allah, diberi berkah oleh Allah. Doakan ekonom kita, doakan arsitek-arsitek kita, itu didoakan semua diberi hidayah oleh Allah. Didoakan orang-orang yang memegang pemerintahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dan kita akan mendapatkan berkah. Inilah teori terangkatnya derajat.